Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tentang jaringan dan struktur tulang pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Fathul Wahab. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Eliana Rosita, NIMT 2018-8036 dan Sadifatul Ulah, NIMT 2018-8031. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas ada 9 poin. Yang pertama ada pengertian tulang yang akan kami jelaskan serta deskripsikan apa itu tulang. Dan yang kedua ada fungsi tulang rangka. Yang ketiga ada jaringan tulang rangka. Yang keempat ada struktur tulang. Yang kelima ada jenis-jenis tulang. Yang keenam ada jenis-jenis rangka pada manusia. Yang ketujuh ada sendi. Yang kedelapan ada penyakit pada tulang. Dan yang kesembilan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Nah, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yakni tentang pengertian tulang. Apakah kalian tahu apa itu tulang dan bagaimana deskripsinya? Nah, tulang itu adalah suatu jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel hidup yang tertahan di dalam suatu matriks yang sangat keras serta kaku karena terdiri dari serabut kolagen yang tertanam di dalam garam-garam kalsium yang telah mengalami kalsifikasi. Sedangkan proses kalsifikasi itu sendiri adalah suatu proses pengendapan garam mineral di dalam tulang. Kemudian proses pembentukan tulang itu terjadi saat masa pertumbuhan fetus atau tahap pada saat prenatal sampai suatu individu menjadi dewasa atau proses postnatal. Kemudian perkembangan tulang itu akan selalu atau terus-terusan terjadi sampai suatu individu itu mencapai tahap dewasa. Jadi saat kita dewasa akan ada titik di mana tulang itu akan berhenti untuk tumbuh, terutama pada tulang pipa atau tulang panjang. Kemudian jaringan pada tulang itu sendiri sifatnya adalah dinamis karena secara konstan akan mengalami pembaharuan yang disebut sebagai proses remodeling tulang. Nah, bagi yang belum tahu apa itu proses remodeling tulang adalah suatu proses penggantian tulang-tulang yang lama dengan tulang yang baru saja dibentuk. Next, kita lanjut ke poin yang kedua, yakni tentang fungsi tulang. Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa tulang itu pastinya memiliki banyak sekali fungsi bagi tubuh kita. Beberapa fungsi diantaranya yang pertama adalah sebagai penunjang atau memberi bentuk pada tubuh kita. Nah, tulang itu dalam tubuh kita diibaratkan sebagai suatu kerangka yang dapat menunjang atau memberikan bentuk dari tubuh seseorang. Kemudian ada fungsi lain, yakni dapat melindungi organ internal atau organ yang sensitif yang berada di belakangnya. Misalnya seperti tulang tengkorak yang melindungi otak dan juga tulang rusuk yang melindungi organ jantung dan juga paru-paru. Struktur dari tulang itu sendiri kan terdiri dari matriks yang sangat keras dan kaku. Jadi tulang ini bisa juga dikatakan sebagai protektor dari bagian-bagian organ kita atau organ-organ yang berada di belakangnya. Kemudian fungsi yang lain yakni sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif dan juga dapat menggerakkan tulang. Kan seperti yang kita ketahui bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif kan. Jadi kombinasi dari adanya otot dan juga tulang ini bekerja secara bersama-sama untuk menggerakkan tubuh kita, yang dimana tulang itu sendiri sebagai alat gerak pasif dan ototnya sebagai alat gerak aktif. Jadi dua kerja dari organ ini pastinya harus secara bersamaan ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada sumsum tulang atau suatu jaringan lunak yang terdapat di dalam tulang. Ini ada pada tulang yang berbentuk panjang atau pada tulang pipa, yang dimana pastinya di dalam suatu tulang itu ada sebuah rongga, dan rongga itu terisi oleh sumsum tulang, dan sumsum tulang itu mengandung sel darah merah seperti itu. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat persediaan zat kapur atau kalsium dan garam-garam. Nah, fungsi dari ini ada kaitannya dengan jaringan pada penyusun tulang yang akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga tentang jaringan pada tulang. Nah, jaringan di dalam tulang itu tersusun atas jaringan ikat yang berjenis khusus. Kenapa? Karena
jaringan ikat itu sudah mengalami proses kalsifikasi dan juga mineralisasi. Seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya bahwa proses kalsifikasi merupakan proses pengendapan garam dan kalsium, dan mineralisasi merupakan proses pengendapan mineral. Selanjutnya, komponen dari jaringan tulang ada 3 macam. Yang pertama ada substansi dasar, itu yang menyusun jaringan ekstraseluler dan intraseluler dalam tulang, yang dimana substansi tersebut terdiri atas banyak karbohidrat berupa sialoprotein serta proteoglikan. Kemudian yang kedua ada komposisi berupa matriks. Nah, matriks itu sendiri tersusun dari komposisi organik dan juga anorganik. Yang organik itu ada 20% dan anorganiknya ada 80%. Yang 10%-nya itu terdiri dari air. Di mana bahan anorganik itu dapat berupa garam, kalsium, mineral, natrium, kalium, magnesium, serta karbonat dan sitrat, dan komponen organik dapat berupa kolagen, yakni sebesar 90%. Nah, kolagen inilah yang akhirnya menentukan tingkat kekerasan dan kekekuatan suatu tulang tersebut. Kemudian komponen yang ketiga ada sel. Sel-sel di dalam tulang tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ada 4 jenis. Yang pertama ada osteoblas. Nah, osteoblas ini adalah suatu zat yang berada di permukaannya tulang yang fungsinya sebagai pembuat tulang dan juga proses remodeling. Selain itu juga dapat mensintesis komponen-komponen tulang seperti kolagen dan juga glikoprotein. Yang kedua ada osteosit. Nah, osteosit ini terdapat di dalam lakuna. Sel ini itu mampu memecah tulang. Prosesnya disebut osteolisis osteotik. Ini juga zat atau sel yang membantu osteoklas dalam pembentukan tulang. Kemudian yang ketiga ada osteoklas. Osteoklas ini memiliki inti yang sangat banyak dan juga bentuk serta ukurannya itu bervariasi. Kemudian osteoklas ini dapat dijumpai pada cekungan dangkal dari permukaan tulang yang saling tumpang tindih dengan sel osteoblas dan osteoklas lainnya. Jadi sel-sel di dalam tulang ini semuanya itu membantu proses remodeling tulang khususnya ya. Kemudian yang keempat ada osteoprogenitor, di mana osteoprogenitor ini disebut juga sebagai stem tulang. Kemudian osteoprogenitor ini bentuknya oval, sitoplasmanya tidak beraturan dan dapat dijumpai pada embrio. Nah, osteoprogenitor ini sebenarnya sudah ada atau sudah terbentuk pada saat pembentukan embrio dalam masa pembentukan tulang. Dan pada saat individu itu lahir atau pada saat mencapai masa-masa tulang dewasa, terdapat pada periosteum atau selaput pembungkus tulang. Nah, penjelasan mengenai jaringan substansi dasar serta sel-sel yang terdapat pada tulang yang saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya itu adalah gambaran secara luas atau secara umum pada keseluruhan tulang. Nah, sedangkan jika didasarkan pada macam-macam jenis tulangnya, kemudian dilihat apa itu jaringan penyusunnya, pasti itu sudah berbeda lagi. Yang saya sebutkan sebelumnya adalah jaringan yang ada di dalam suatu tulang secara keseluruhan seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang jaringan tulang, maka selanjutnya kita akan mengetahui tentang struktur tulang. Nah, komposisi tulang atau unsur yang membentuk tulang ini terdiri dari mineral anorganik sebanyak 65%, kemudian matriks organik sebanyak 35%, sel osteoblas, osteoklas, osteosit, dan juga air. Nah, komponen matriks tulang seperti korteks dan juga trabekula tersusun atas matriks organik dan juga anorganik. Nah, komponen organiknya terdiri dari 65% dari seluruh massa tulang, sedangkan komponen organik sekitar 20% dan juga 10% air. Sedangkan kolagen pada tulang merupakan komponen organik terbesar yang membentuk dan memungkinkan tulang untuk menahan. Secara garis besar, tulang dikenal akan 2 tipe, yakni yang pertama tulang korteks atau tulang kompak, yang kedua ada tulang trabekular atau tulang spongiosa atau juga disebut dengan tulang perongga.
Pertama yakni tulang korteks atau tulang kompak. Kita mengetahui bahwasannya tulang mesti merupakan benda padat yang berada di luarnya. Nah, inilah yang disebut dengan tulang korteks. Nah, tulang korteks ini merupakan bagian terbesar yakni 80% penyusun dari kerangka yang mempunyai fungsi mekanik, modulus, elastisitas yang tinggi dan juga mampu menahan tekanan mekanik berupa beban tekukan dan juga puntiran yang berat. Perlu diketahui bahwa tulang korteks sendiri terdiri dari lapisan padat kolagen yang mengalami mineralisasi yang tersusun konsentris sejajar dengan permukaan tulang. Nah, tulang korteks ini terdapat pada tulang panjang ekstremitas dan juga pada vertebrata. Yang kedua yakni tulang trabekular atau tulang spongiosa. Nah, tulang trabekular ini tersusun seperti bunga karang yang mempunyai elastisitas yang lebih kecil daripada tulang korteks. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena tulang trabekular ini mengalami proses resorpsi yang lebih cepat dibandingkan dengan tulang korteks. Tulang spongiosa terdapat pada daerah metafisis dan juga epifisis dari tulang panjang serta pada bagian dalam pada tulang pendek. Sedangkan secara makroskopis tulang dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yakni woven bone dan yang kedua yakni lamella bone. Woven bone merupakan bentuk dari tulang yang paling awal pada embrio dan selama pertumbuhannya dia terdiri dari jaringan kolagen yang berbentuk irregular. Sedangkan lamella bone merupakan woven bone yang diganti oleh tulang berlapis atau lamella bone yang terdiri dari tulang korteks dan juga tulang trabekular. Korteks tulangnya tersusun seperti osteon atau sistem Havers, yaitu lapisan konsentris terdiri dari kanal dengan panjang lebih dari 2 mm dan lebar 2 mm, di mana di dalamnya terdapat osteosit dan pembuluh darah untuk nutrisi. Sedangkan trabekular tulang tersusun atas lamelar dan juga terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan sumsum tulang. Pada kedua tempat ini yaitu bagian trabekular tulang dan permukaan korteks tulang rentan terhadap pengeroposan tulang. Selanjutnya yakni jenis-jenis tulang. Nah, jenis-jenis tulang ini dikelompokkan menjadi 4 menurut bentuknya. Yang pertama yaitu tulang pipa, yang kedua yaitu tulang pendek, yang ketiga yaitu tulang pipi, dan yang keempat yakni tulang irregular atau tulang yang tak beraturan. Yang pertama yakni tulang pipa. Kenapa sih tulang pipa ini disebut dengan tulang pipa? Karena tulang pipa itu bentuknya seperti pipa. Nah, ternyata tulang pipa ini memiliki susunan loh. Nah, susunan apa aja sih yang ada di tulang pipa ini? Susunan-susunan tulang pipa itu terdiri dari epifisis atau kepala dan juga metafisis yaitu batang. Kemudian terdiri dari polysetium atau lapisan tipis. Kemudian terdiri dari tulang yang keras dan juga pekat. Kemudian terdiri dari bagian yang lembut seperti spons, kemudian terdiri dari rongga sumsum, dan yang terakhir terdiri dari kartilak atau tulang rawan. Contoh dari tulang pipa ini yaitu tulang paha. Yang kedua yakni tulang pendek. Kenapa disebut tulang pendek? Karena memang bentuknya kecil-kecil dan juga pendek. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan. Kemudian yakni tulang pipi. Kenapa dinamakan tulang pipi? Karena memang bentuknya pipi. Contohnya yaitu tulang bahu. Yang selanjutnya yakni tulang tak beraturan atau irregular. Contohnya yaitu tulang rahang. Selanjutnya kita beralih pada jenis-jenis rangka pada manusia. Pada jenis-jenis rangka terdiri dari dua, yakni rangka aksial dan juga rangka apendikular. Pada rangka aksial ini terdiri dari tulang belakang vertebrata, tulang tengkorak, dan juga tulang rusuk. Tulang tengkorak. Nah, tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak manusia maupun otak dari vertebrata. Kemudian yaitu tulang belakang. Nah, pada tulang belakang ini terdapat pelengkungan-pelengkungan yang berfungsi untuk menyanggah berat dan juga memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, dan juga berlari. Selanjutnya yakni hyoid. Hyoid ini merupakan tulang yang berbentuk U yang terdapat di antara laring dan juga mandibula. Jadi hyoid ini berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot mulut dan juga lidah. Yang selanjutnya yaitu tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini bersamaan membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru dan juga jantung. Nah, tulang rusuk ini juga berhubungan dengan tulang belakang.
Rangka apendikular. Rangka apendikular ini terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan juga telapak kaki. Nah, secara umum, rangka apendikular ini menyusun alat gerak yaitu tangan dan juga kaki yang dibedakan atas rangka bagian atas dan juga rangka bagian bawah. Tulang rangka apendikular bagian atas terdiri dari beberapa tulang, yakni tulang selangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, dan juga tangan. Sedangkan tulang rangka apendikular bagian bawah terdiri dari tulang kaki. Lebih lanjutnya, terdapat bagian-bagian rangka pada manusia, yakni yang pertama ada rangka otak yang memiliki fungsi untuk melindungi otak, mata, telinga, hidung, dan juga saluran pernafasan bagian atas. Nah, pada tulang tengkorak wajah terdiri atas tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan juga tulang lidah. Kemudian tulang pelindung otak terdiri atas tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan juga tulang tengkorak belakang. Yang kedua yaitu ada rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada ruas tulang belakang, yang kedua ada rangka tulang rusuk, yang ketiga ada rangka tulang dada, yang keempat ada rangka tulang gelang bahu, dan yang kelima ada rangka tulang gelang panggul. Ruas tulang belakang berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang, kemudian memberi kekuatan tubuh, melindungi tenggorokan dan juga kerongkongan, dan juga ruas tulang leher. Terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pelangkangan, dan juga 4 ruas tulang ekor. Rangka tulang rusuk. Rangka tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, dan juga alat pencernaan yang terdiri dari 12 ruas, yaitu 7 pasang ruas sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Rangka tulang dada. Rangka tulang dada ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan juga jantung, dan juga sebagai tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Nah, rangka tulang dada ini terdiri atas tulang hulu, tulang badan, dan juga tulang pedang-pedangan. Rangka tulang gelang bahu. Rangka tulang gelang bahu ini terdiri atas 2, yakni sepasang tulang belikat dan juga sepasang tulang selangka. Rangka tulang gelang panggul. Rangka tulang gelang panggul ini berfungsi untuk melindungi alat kelamin dan juga alat pencernaan yang terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan juga tulang kemaluan. Selanjutnya yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Rangka anggota gerak ini terdiri atas anggota gerak atas, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan juga tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah, yakni tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan juga tulang pergelangan kaki, serta tulang telapak kaki dan juga tulang jari kaki. Poin selanjutnya yakni sendi. Sendi merupakan sambungan antara tulang-tulang. Nah, sendi ini mempunyai beberapa jenis, yakni ada 6 jenis sendi. Yang pertama yakni sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi kaku, sendi geser, dan juga sendi putar. Yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya yaitu sendi pada siku, lutut, dan juga ruas jari tangan serta ruas jari kaki. Selanjutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke semua arah. Tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Contohnya yaitu sendi pada ruas tulang leher yang paling atas dan juga pangkal paha. Yang selanjutnya yakni sendi pelana. Sendi pelana ini dapat bergerak ke dua arah. Contohnya yaitu sendi pada telapak tangan dan juga pada pangkal ibu jari. Selanjutnya yakni sendi kaku. Sendi kaku ini bergerak sangat sedikit dan juga terbatas. Contohnya yaitu sendi pada ruang tulang belakang. Selanjutnya yaitu sendi geser. Jadi ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lainnya. Contohnya yaitu sendi pada tulang hasta dan juga tulang pengumpil. Selanjutnya yaitu sendi putar. Jadi tulang yang satu dapat berputar mengelilingi bagian tulang yang lain yang bertindak sebagai poros. Contohnya yaitu sendi pada tulang atas, yaitu tulang leher yang pertama dengan tulang tengkorak.
Materi selanjutnya yakni kelainan dan penyakit yang ada pada tulang. Yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis ini terjadi ketika tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah samping membentuk huruf S. Penyebabnya yaitu karena membawa beban yang berat pada satu sisi tangan atau pada bahu. Kemudian yang kedua yaitu kifosis. Kifosis ini terjadi ketika tulang belakang melengkung dan membengkok ke arah luar belakang. Penyebabnya yaitu karena kebiasaan duduk dengan membungkuk atau membawa beban berat di arah punggung. Selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis ini terjadi ketika tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah dalam atau depan. Penyebabnya yakni karena kebiasaan duduk yang terlalu condong ke depan. Kemudian yakni polio. Polio ini disebabkan oleh virus. Nah, penderita ini mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Nah, pencegahannya dengan pemberian vaksinasi pada saat mereka balita. Selanjutnya yakni rakitis. Rakitis ini disebabkan karena kekurangan vitamin D dan juga sinar matahari pagi. Jadi penderita akan terhambat pertumbuhan tulangnya. Umumnya tulang kaki ini akan lemah dan membentuk huruf X atau O. Selanjutnya yakni osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium yang mengakibatkan tulang mudah retak dan juga patah. TBC tulang atau tuberkulosis tulang. Tuberkulosis ini dapat menyerang tulang. Pengobatannya yakni harus disertai dengan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir yakni rematik. Rematik ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama pergelangan tangan, kaki, dan juga sendi siku. Hal ini terjadi karena adanya pembekakan pada sendi. Pada keadaan yang parah dapat menyerang jantung manusia. Kita masuk ke poin yang ke-9 atau poin yang terakhir, yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang ada beberapa macam. Di sini saya sebutkan 4 macam saja. Yang pertama ada faktor hereditas pastinya ya, itu faktor berupa keturunan. Yang kedua ada faktor hormonal. Nah, hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang antara lain adalah hormon paratiroid, estrogen. Kemudian yang selanjutnya ada faktor nutrisi. Faktor nutrisi seperti yang banyak orang ketahui pastinya itu ada dari vitamin D, paling khusus adalah vitamin D3. Kemudian ada lagi yang pastinya itu didapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Kemudian selain faktor regulasi hormonal sistemik yang saya sebutkan sebelumnya, ada faktor pertumbuhan lain yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tulang. Misalnya pada saat proses remodeling itu ada faktor pertumbuhan lain yakni seperti IGF, TGF, FGF, EGF, WNT, dan BMP. Itu merupakan suatu zat-zat yang ada dalam tubuh kita yang mempengaruhi proses remodeling tulang. Seperti itu, secara fisiologis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.